Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Fabas dengan NIM A1F018028. Saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis. Untuk soal yang pertama, yaitu komunikasi efektif adalah komunikasi yang apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator disampaikan dengan baik kepada komunikan dan sesuai dengan apa yang dimaksud dan diinginkan oleh komunikator, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara komunikator dengan komunikan. Untuk contoh kasus dari komunikasi yang efektif adalah adegannya, yaitu ketika seorang bos memerintah bawahannya untuk membawa dokumen-dokumen yang sudah diminta di hari sebelumnya. Percakapannya seperti ini: tolong kamu ke ruang saya sekarang dan bawa file-file yang sudah saya minta kemarin. Sementara untuk contoh kasus komunikasi yang tidak efektif adalah seperti ini: tolong kamu ke ruang saya sekarang dan bawa laporan hasil produksi, laporan hasil pemasaran, dan laporan keuangan yang sudah saya minta kemarin. Menurut saya, contoh yang kedua merupakan contoh komunikasi yang tidak efektif karena pesan yang disampaikan terlalu panjang dan terlalu rumit, sehingga sulit dimengerti oleh komunikan. Nomor 2, yaitu hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat terjadinya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit tersampaikannya pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, sehingga komunikan sulit untuk memberikan respon atau umpan balik terhadap pesan yang sudah disampaikan oleh komunikator. Sementara untuk jenis-jenis dari hambatan komunikasi, yang pertama yaitu manusiawi. Hambatan manusiawi terjadi pada diri personal pribadi masing-masing, baik kepada komunikator maupun kepada komunikan. Penyebabnya yaitu latar belakang, emosi, usia, persepsi, dan prasangka pribadi. Yang kedua itu adalah hambatan teknis. Hambatan ini terjadi karena adanya keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Penyebabnya yaitu kurang jelasnya informasi yang disampaikan dan pemilihan media yang kurang tepat. Yang ketiga adalah hambatan semantik. Hambatan ini merupakan hambatan yang terjadi karena ketidakcocokan makna dari pesan yang disampaikan. Dan yang keempat yaitu adalah hambatan iklim psikologis organisasi. Sementara untuk contoh kasus yang pertama adalah hambatan semantik. Adegannya yaitu ketika seorang bos menelpon bawahannya untuk memerintahkan tugas kantor, tetapi bos ini menelpon dalam lingkungan yang bising atau berisik, sehingga pesan yang disampaikan oleh bos tidak dapat diterima oleh baik kepada pegawainya dan menyebabkan ketidakcocokan makna dari pesan yang disampaikan. Sementara contoh yang kedua yaitu adalah hambatan manusiawi. Adegannya yaitu ketika seorang bos memerintahkan untuk membeli sesuatu kepada office boy, tetapi bos ini menggunakan kata-kata yang sangat ilmiah, sehingga sangat sulit dimengerti oleh office boy tersebut. Untuk jawaban soal nomor 3, kepribadian unggul yang pertama adalah bekerja keras, yaitu melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh tanpa kenal lelah atau berhenti sebelum tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Yang kedua yaitu tanggung jawab, yaitu melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan dengan hasil yang maksimal dan dalam waktu yang sudah ditentukan, artinya tidak telat dalam menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga yaitu dapat bekerja dalam tim, artinya mampu menyelesaikan tugas dalam kelompok besar maupun kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah mampu bekerja di bawah tekanan, artinya adalah dapat menyelesaikan tugas meskipun berada dalam tekanan atau sedang mengalami masalah di lingkungan kantor. Yang kelima yaitu komunikator yang efektif, artinya adalah mampu menyampaikan pesan secara efektif kepada orang lain sehingga tidak menimbulkan perspektif yang ambigu. Yang keenam adalah percaya diri, yaitu percaya atau meyakini tentang keunggulan diri sendiri. Yang tujuh yaitu jujur, adalah tidak berbohong, tidak curang, melakukan apa yang sudah dikerjakan, dan tidak mengambil hak orang lain. Selanjutnya adalah kepribadian unggul yang ada pada dalam diri saya. Menurut saya ada tanggung jawab, karena saya merasa saya dapat menyelesaikan tugas-tugas kuliah ataupun tugas-tugas organisasi yang diberikan kepada saya dengan hasil yang maksimal dan dalam waktu yang sudah ditentukan. Artinya saya tidak telat dalam menyelesaikan tugas tersebut. Sementara untuk kepribadian unggul yang belum ada pada diri saya adalah komunikator efektif, karena saya merasa saya mengalami kesulitan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain secara efektif
sehingga menimbulkan perspektif yang ambigu. Cara mengatasinya adalah saya berusaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, dan saya juga akan menonton video ataupun membaca buku tentang bagaimana cara komunikasi atau berbicara yang efektif, serta saya akan melakukan latihan-latihan bagaimana cara komunikasi efektif agar masalah tersebut dapat saya atasi.